Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para as-saimun was-saimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencicipi detik-detik, jam-jam, dan hari-hari di mana Allah memberikan banyak keberkahan. Bahkan dalam setiap gerak kita, Allah berikan keberkahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan bulan Ramadan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan, di antaranya adalah diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah as-saimin was-saimat yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang menarik, bahkan pilihan-pilihan diksinya juga sangat menarik sekali. Di antaranya bagaimana Allah memilih kata anzala, unzila, kemudian nazzala, dan yang lainnya. Misalkan di dalam surah Al-Qadr, Allah menggunakan diksi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menggunakan kata anzalnahu, dan di dalamnya tidak dicantumkan Al-Quran, tidak menggunakan inna anzalnal Quran. Dan ini ayat awal, terus hu-nya kembali kemana? Kata ganti hu itu kembali kemana? Maka orang bersepakat bahwa hu itu kembali kepada Al-Quran, tetapi kata Al-Quran di sini tidak dicantumkan. Menariknya di mana? Banyak di antaranya adalah kalau orang sudah dekat, maka tidak lagi butuh nama, cukup kau, kekasihku. Atau bahkan ketika jauh pun, kadang serasa dekat, si dia itu sudah tak anggap adik sendiri. Si dia itu benar-benar menghujam hatiku. Si dia, orang pasti tahu si dia itu siapa. Atau tidak menyebut pun kadang itu adalah bagian kedekatan. Misalkan monggo Bapak, menggunakan monggo Bapak, tidak menggunakan engkau. Atau juga karena dekat dengan seseorang, maka dia tidak butuh untuk disebutkan. Ada juga berfungsi isyraf, memuliakan, dan yang lainnya. Dan dalam Al-Quran diksi sangat banyak yang mungkin kalau kita preteli, kita analisis satu persatu tidak akan pernah tuntas. Dan ini memang bulan Al-Quran, sangat pas untuk mengkaji, membaca, meneliti, memahami Al-Quran. Tetapi kali ini Al-Fakir ingin menyentuh kata-kata yang ada dalam bahasa Arab yang banyak digunakan. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, kalau kita maknanya, bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkatan. Kalau tadi Al-Quran dipenuhi dengan diksi-diksi yang luar biasa, ini hadis yang setiap hadis itu mengandung balagha yang juga sangat luar biasa. Karena kalamur Rasul itu baligh. Baligh itu kalau kita lihat maknanya adalah sampai pada titik di mana seseorang terkagum-kagum dari maknanya, dari lafaznya, dan dari yang lainnya. Apa yang ada dalam makna tasahharu fa inna fis sahuri
barakah. Ini ada dua kata tasaharu. Tasaharu, maka makna pertama itu bukan lakukanlah sihir, gak ada hubungannya karena konteksnya bukan sihir. Beda sihir dengan tasaharu, gak nyambung. Tapi tasaharu, maka bersahurlah. Kapan ini sahur? Sahur itu peralihan antara malam dengan siang, malam dengan pagi, malam dengan fajar. Ada peralihan di situ. Maka kata as-sahar, sahar layali itu bergadang di waktu malam. Tapi bergadang ini malam mau menembus pagi. Bergadangnya sampai mau pagi. Itu bergadang. Tasahur. Apa? Sahrul layali. Sahrul layali itu bergadang sampai semalaman penuh tidak tidur. Perkataan sahur, maka ada sahur, ada suhur, ada sihir. Tiga ini yang saya bahas sebenarnya dari satu akar ini sangat banyak sekali. Itu kelebihan bahasa Arab. Satu akar bahkan ratusan yang kemudian menjadi kata-kata dengan makna yang berbeda. Sahur itu diartikan adalah makanan yang dimakan di waktu sahur, di waktu malam mau menjelang pagi. Itu kata sahur. Maka menggunakan sa. Beda dengan suhur. Suhur itu adalah prosesnya yang dilakukan ketika bersahur. Itu bedanya antara sahur dengan suhur, antara wudu dengan wadu. Kalau wadu, ini bahasa Arab, wadu nipah, wadu karang mana di Malang itu banyak wadu. Ini dari bahasa Arab loh, wadu itu dari bahasa Arab, wadu. Kalau prosesnya namanya wudu. Proses apa? Melakukan wudu itu wudu. Waduk tempatnya. Orangnya mutawaddi, orang yang berwudu. Nah, menarik kan? Berikutnya sahur ya. Sahur. Sekarang sihir. Sihir itu, kenapa kok disebut sihir? Apa hubungannya dengan sahur dan suhur? Ini puasa kok tiba-tiba sihir. Di dalam bahasa Arab kata-kata setiap hurufnya itu bisa diteteni. Kalau huruf sin itu biasanya terkait dengan sesuatu yang rahasia. Contoh, sarir itu apa? Ranjang. Sarir. Kenapa kok sarir disebut sarir dalam beberapa referensi? Nah, ini saya sudah tulis menjadi makalah yang utuh, nanti bisa dicari. Sarir artinya ranjang. Apa hubungannya dengan huruf sin? La tatakallam anis sarir. Jangan berbicara tentang ranjang. Apa maksudnya? Li'anna fis sarir sirrun. Jangan berbicara tentang ranjang karena di ranjang itu banyak rahasia. Apa? Ini sebenarnya ditujukan kepada diantaranya adalah suami istri. Jangan ngomong tentang hubungan di ranjang. Karena hubungan di ranjang itu sangat rahasia. Dalam Islam haram berbicara hubungan ranjang. Sirun sendiri, sin kan, sarir, sirun, rahasia. Tadi sihir. Yang lain, waswas juga sama. Bisikan ini sesuatu yang sangat rahasia, sangat tidak kelihatan. Namanya rahasia, namanya waswas. Waswas apa? Digoda. Dari namanya. Was. Nah, itu kan dahsyat sekali. Sarayasri, berjalan di waktu malam. Bukan masyayamsi. Sarayasri, berjalan di waktu malam. Juga bukan berjalan di waktu siang karena nggak kelihatan, nggak tampak. Maka sesuatu yang berhubungan dengan huruf sin kebanyakan atau biasanya
itu adalah rahasia. Sihrun tadi, maka sesuatu yukhfa yang tidak tampak, samar. Karena nggak ada yang namanya sihir itu kelihatan, wut, tiba-tiba berubah. Oh, tukang sihir, tiba-tiba tali sepatu menjadi ular. Imma ini matanya yang disihir, tampaknya tapi tidak sungguhan, atau penglihatannya dialihkan. Maka namanya adalah sihir, mengalihkan. Ini hubungannya dengan sahur apa? Kalau sahur, menariknya, kalau sahur mengalihkan, hampir beralih antara malam dengan siang, sihir sama. Mengalihkan pandangan seseorang dari yang hak ke yang batil, atau dari yang benar ke yang tidak, atau dari kegelapan menuju dari terang menuju gelap, atau sebaliknya. Di situ ada peralihan-peralihan. Maka sihir itu adalah mengalihkan bisa pandangan, mengalihkan perhatian, dan mengalihkan yang lain. Ini kedetailan bahasa Arab. Hanya berubah harokat, maka akan berubah pula juga maknanya. Hubungannya dengan puasa tidak ada hubungannya, tapi ketika dikaji lebih dalam setiap makna kata, maka akan menemukan bahwa di sini dari antara sahur, suhur, sihir adalah peralihan. Maka jangan tasahharu, fa inna fis sahuri barakah. Apa artinya? Kalau sahur jangan setelah maghrib. Kalau sahur jangan setelah tarawih. Namanya bukan sahur. Sahur itu apa? Konteksnya ini adalah menjelang fajar, atau ya mungkin jam 3, jam 2, jam 3, jam 4, dan mengakhirkan sahur. Di situ dianjurkan, disunnahkan. Maka beda dengan kata takjil tadi. Kalau ini kebalikannya. Kalau takjil itu segerakan. Maka ajjala yu'ajjilu takjil, menyegerakan. Artinya takjil itu bukan makanan. Artinya takjil bukan minuman, bukan cincau, juga bukan bakso, bukan yang lainnya. Artinya takjil itu menyegerakan, segera. Antu ajil. Takjil bersegera. Allahu Akbar. Segera untuk mengkonsumsi makan, namanya takjil. Kalau makanannya ya tetap at'imah. Kemudian bukanya iftar, beda. Itu takjil bersegera untuk iftar. Beda dengan sahur. Takhir. Kalau iftar itu takjil, kalau sahur takhir. Itu yang disunnatkan. Kenapa sahur? Karena sahur sudah dekat dengan pagi. Kenapa? Litakwiyah, agar menguatkan. Sahur kok jam 1, sahur kok jam setelah isya, boleh, nggak haram, nggak berdosa. Tetapi fa inna fis sahuri barakah. Kenapa barakah? Nggak lama diantaranya. Hilangnya makanan itu kalau pagi nanti agak awet, tapi kalau sahur terus tidur, ini habis ini. Itu makna daripada sahur, sihir, dan suhur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.